Hai, selamat datang di channel Skype Scene. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan seseorang pahlawan antihero legendaris dari Tiongkok. Ia adalah seorang pemuda yang diliputi kekuatan misterius dan ia pun terpaksa terlibat dalam pertempuran di antara dunia surga, bumi, dan neraka. Dalam usahanya itu adalah untuk menyelamatkan rakyatnya dan kekasihnya. Nah, apa hubungan dengan iblis yang sampai menyelamatkan dunia? Daripada penasaran, lebih baik kita langsung saja simak alur ceritanya. Pada zaman dahulu, dunia terbagi menjadi 3 alam yang berbeda. Surga merupakan tempat tinggal para dewa yang mulia, dan dunia bawah atau neraka menjadi tempat kediaman iblis-iblis yang jahat. Sementara bumi adalah tempat tinggal manusia. Ketiga alam ini tunduk pada hukum dan karma yang berlaku. Dan setiap 1000 tahun sekali, setiap makhluk yang ada di alam ini diberikan kesempatan untuk mengalami reinkarnasi, yaitu memulai kehidupan yang baru. Namun kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh iblis-iblis yang ingin mencapai status dewa. Untuk itu mereka membutuhkan jiwa-jiwa manusia agar dapat reinkarnasi dengan cepat. Inilah saatnya Jenderal Zhang, seorang prajurit kayangan, muncul sebagai sukarelawan untuk melindungi Kotahu dari ancaman iblis-iblis tersebut. Kotahu menjadi target para iblis-iblis yang ingin mencapai kekuatan melalui reinkarnasi. Mendengar hal ini, Kaisar Langit ke-7 menugaskan Jenderal Zhang untuk turun ke bumi dan melindungi kota tersebut. Sementara itu di bumi, sekelompok monster tiba-tiba muncul dan menyerang para penduduk setempat. Makhluk-makhluk itu dengan kejam membunuh penduduk dan mencuri jiwanya dan mengirimkannya ke neraka. Jiwa-jiwa ini kemudian ditempatkan dalam dak kristal, sebuah benda yang memiliki kekuatan sihir untuk memungkinkan reinkarnasi. Ternyata di antara barisan iblis tersebut terdapat manusia bernama Zhong Kui. Kita panggil saja dengan nama Kui. Kui mencuri kristal yang berada di depannya. Namun aksinya tersebut diketahui oleh seekor siluman kadal. Kui pun dikejar oleh semua makhluk yang berada di sekitar. Ketika Kui hampir tertangkap oleh iblis raksasa, tiba-tiba Dewa Zhang datang untuk menyelamatkannya. Siluman kadal yang telah berubah menjadi wanita hanya bisa melihat Zhang dan Kui pergi bersama dengan barang curian tersebut. Ternyata barang yang dicuri adalah dak kristal, sebuah benda yang sangat berharga, terutama bagi Raja Iblis. Siluman kadal mengungkapkan bahwa kemungkinan pencurian itu dibantu oleh seorang dewa. Pernyataan ini membuat Raja Neraka bingung karena tidak ada dewa yang bisa masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ia membangkitkan salah satu anak buahnya yang paling kuat, yang bernama Snow, untuk mengambil kembali kristal tersebut bagaimanapun caranya. Sementara itu, Kui telah sadar setelah sebelumnya pingsan. Dewa Zhang memberikan Kui sebuah ramuan untuk memulihkan tenaganya. Setelah itu, sang dewa memperingatkan bahwa para iblis pasti sangat marah dan kemungkinan besar mereka akan datang untuk menghancurkan kota dan merebut kembali dak kristal. Oleh karena itu, Zhang meminta Kui untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Zhang kemudian memberikan Kui kipas ajaib yang terbuat dari tulang dan darah kelelawar berusia 10.000 tahun. Zhang meneteskan darah Kui di atas kipas tersebut, sehingga Kui berubah menjadi iblis raksasa. Ternyata kipas ajaib tersebut bisa mengubah sifat jahat pemiliknya. Kui merasa bingung dan pingsan melihat wajahnya di atas air. Dan ia terkejut saat menyadari bahwa wajahnya telah berubah menjadi menyeramkan. Setiap kali Kui membuka kipas tersebut, pasti dirinya akan berubah menjadi iblis raksasa seperti ini. Dewa Zhang lalu memperingatkan Kui agar tidak menampakkan dirinya seperti ini di depan banyak orang, karena mereka akan menganggap Kui sebagai iblis. Kemudian Kui memulai latihannya untuk memaksimalkan kekuatannya di bawah bimbingan Dewa Zhang. Kui berlatih dengan sangat keras, dan ketika ia berubah menjadi iblis, kekuatannya meningkat secara drastis. Bahkan tulang belakangnya bisa dijadikan pedang yang bermanfaat dalam pertarungan.
Setelah latihan selesai, Zhang memberikan ramuan seperti sebelumnya kepada Kui untuk memulihkan tenaganya yang sempat terkuras. Zhang kemudian kembali ke kota Hu, di mana penduduk langsung membungkuk dan menyambutnya. Zhang memberikan kristal hitam kepada seekor makhluk mitologi yang dikenal sebagai Qilin, dengan tujuan melindungi kristal tersebut dari orang-orang jahat. Zhang memberikan pengumuman bahwa dalam 7 hari ke depan mereka akan memenangkan peperangan melawan iblis. Selama kristal hitam berada di tangan mereka, jiwa-jiwa orang yang telah diambil akan kembali dan bersatu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Zhang sekali lagi mengingatkan bahwa semua orang untuk berhati-hati karena iblis akan segera datang untuk mencuri kembali kristal hitam tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, sekelompok penari datang ke kota untuk memberikan pertunjukan yang bertujuan untuk menghibur penduduk. Namun, orang-orang terutama kaum bapak-bapak terpesona oleh kecantikan para penari tersebut. Kui merasa penasaran dan mencoba meriksanya. Ia bertemu dengan salah satu wanita dalam rombongan tersebut yang mengenakan gaun berwarna putih. Saat itu, Kui melihat wajahnya, dia langsung terhipnotis oleh kecantikannya. Ya, wanita tersebut adalah Snow yang dikirim oleh Raja Iblis. Kui merasa bahwa dirinya mengenal wanita ini yang dulu dikenalnya dengan nama Sausu atau Little Snow. Namun, wanita itu menyangkal dan mengatakan bahwa namanya adalah Snow dan berasal dari barat. Kemudian mereka lalu diizinkan masuk ke dalam desa tersebut. Namun, sebelum pergi, Kui menggenggam tangan Snow dan bertanya apakah benar orang-orang yang berasal dari wilayah barat terasa dingin. Kui benar-benar yakin bahwa wanita itu adalah orang yang dulu pernah dikenalnya. Ceritanya terjadi 3 tahun yang lalu, ketika Kui masih seorang pelajar. Dia bertemu dengan seorang wanita yang secara misterius muncul di depan rumahnya. Pada pandangan pertamanya, Kui langsung jatuh cinta kepada orang tersebut. Sejak saat itu, Kui terus memikirkan wanita tersebut dan bahkan mencoba melukisnya dalam sebuah gambar. Secara ajaib, wanita tersebut muncul lagi di keesokan harinya dan memperkenalkan dirinya sebagai Little Snow. Kui mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Dan inilah pertama kalinya dia merasakan sentuhan tangan yang sangat dingin seperti es batu. Setelah itu hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Namun sebenarnya Snow sengaja mendekati Kui untuk bertanya apakah seorang manusia bisa jatuh cinta kepada siluman atau iblis. Ketika Kui menjawab bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, Snow merasa kecewa. Dan tanpa diketahui Kui bahwa wanita yang dicintainya adalah sosok iblis yang berasal dari dunia bawah. Setelah mengetahui kebenaran ini, Little Snow merasa sedih dan khawatir bahwa Kui tidak akan menerimanya setelah mengetahui bahwa dirinya bukan manusia. Dalam kesedihannya itu, Snow memutuskan untuk pergi dan memilih untuk tidur dengan harapan dapat melupakan segalanya dan menjauhkan dirinya dari Kui. Kembali ke kota. Orang-orang sedang menikmati pertunjukan tari yang diperagakan oleh para penari, termasuk Snow yang juga ikut tampil. Kui juga sempat muncul untuk menonton pertunjukan tari tersebut. Para penari ini akan tampil selama beberapa hari sebelum mereka akhirnya menjalankan aksi untuk mencuri kristal hitam. Dan jika rencana mereka gagal, mereka akan terpaksa menunggu selama 1000 tahun lagi sebelum dapat berinkarnasi kembali. Keesokan harinya, pertunjukan kembali digelar seperti biasa. Bapak-bapak yang hadir tampak terhipnotis oleh penampilan para penari. Mereka sangat terpesona dan terfokus pada pertunjukan tersebut. Namun, ada satu hal yang mereka perlu pastikan, yaitu kehadiran Kui. Kehadiran Kui sangat penting untuk kelancaran rencana mereka mencuri kristal hitam. Sayangnya, siluman kadal mengetahui bahwa Kui tidak ada di antara mereka. Dia segera memberitahukan ini kepada kakaknya yaitu Snow. Snow mengirimkan sebuah surat kepada Kui. Dia mengajaknya untuk bertemu. Kui pun datang ke lokasi yang telah dijanjikan. Saat mereka bertemu,
Kui kembali terpesona oleh kecantikan Snow, yaitu sosok wanita yang telah lama pergi meninggalkannya. Namun ketika Kui hendak melakukan aksinya yang telah lama terpendam, ia sadar akan kehadiran ancaman di belakangnya. Secepat kilat, Kui melumpuhkan Snow dengan menotok saraf di beberapa bagian tubuhnya. Kui kemudian segera bergegas pergi ke kuil di mana Qilin sedang menjaga kristal hitam. Dengan hati-hati, Kui mengambil kristal tersebut yang tersimpan dalam sebuah kotak. Dia melakukan hal ini sebagai tindakan pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan iblis mencurinya. Tak lama kemudian, sebuah monster raksasa muncul dan masuk ke dalam kuil, memicu pertarungan seru antara Qilin dan iblis raksasa. Sementara itu, Snow telah sadar dan datang ke kuil. Di sana dia bertemu dengan Kui yang telah berubah menjadi iblis. Pertarungan seru terjadi antara keduanya. Namun, diam-diam, siluman kadal masuk ke dalam kuil dan berhasil membawa kotak tersebut tanpa menyadari bahwa isinya sudah tidak ada lagi. Kui yang awalnya terpojok merasakan amarah yang memuncak. Dia mengeluarkan sejenis energi panas yang mencairkan semua es yang mengikat di tubuhnya. Selain itu, Kui melepaskan gelombang energi yang begitu kuat, sehingga memaksa Snow untuk mundur. Pada saat yang sama, Qilin menyerang musuhnya dengan serangan yang mengakibatkan iblis raksasa tersebut terperangkap dalam puing-puing bangunan. Dengan cepat, Qilin menggigit lawannya hingga iblis raksasa tersebut mati seketika. Snow memerintahkan siluman kadal untuk membawa kotak yang mereka curi dan memberikannya kepada Raja Iblis. Sementara itu, Snow berpura-pura bahwa dia bukanlah iblis yang mencuri sebelumnya. Namun, Kui sebenarnya sudah tahu bahwa wanita di hadapannya bukanlah Snow yang dulu dia kenal, melainkan seorang iblis. Namun, Kui tetap tidak sanggup membunuh Snow. Hatinya pun ragu untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara itu di neraka, siluman kadal menyerahkan kotak curiannya kepada Raja Iblis. Namun saat kotak itu dibuka, yang ada di dalamnya bukanlah kristal hitam, melainkan sebuah batu biasa. Raja Iblis pun merasa tertipu dan marah. Lalu ia berubah menjadi wujud aslinya dan mengamuk. Selanjutnya Kui menyerahkan kembali kristal hitam kepada Dewa Zhang. Zhang pun berterima kasih atas upaya mereka dalam melindungi kristal dari serangan iblis. Namun tidak hanya itu, para penari yang sebelumnya ditangkap juga dihadapkan kepada para warga sebagai bukti bahwa mereka sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Zhang memerintahkan kepada penjaga untuk menghabisi mereka semua. Ketika para penjaga akan melaksanakan perintah itu, tiba-tiba Snow muncul dan mencoba membalas dendam atas kematian teman-temannya. Namun dengan cepat, Zhang berhasil menjatuhkan Snow dan mengembalikannya ke wujud manusia. Situasinya pun menjadi menegangkan dan membingungkan saat Kui diperintahkan untuk membunuh Snow. Kui yang awalnya tampak berani tiba-tiba merasa enggan untuk melukai wanita yang dicintainya. Ia pun memohon kepada Zhang untuk mengampuni Snow. Namun, Zhang tidak menerima permohonan tersebut. Zhang bahkan mencoba membunuh Snow dengan tangannya sendiri. Namun, Kui dengan cepat mengambil tindakan dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Snow. Saat orang-orang terkejut dan bingung dengan kejadian ini, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh munculnya iblis yang sedang bersiap-siap menyerang kota. Serangan tersebut dipimpin oleh Raja Iblis beserta pasukan yang lengkap. Dengan banyaknya pasukan iblis, tembok kota tampak tak mampu menahan serangan tersebut. Qilin yang menyadari adanya bahaya segera keluar dari kuil dan melawan Raja Iblis. Namun sayangnya makhluk itu tidak sebanding dengan kekuatan sang Raja Iblis. Hingga akhirnya langkah mereka terhenti saat Zhang dan Kui muncul di hadapan mereka. Zhang melakukan serangan, namun serangan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Zhang kemudian menusuk Kui tepat di tubuhnya, sehingga Kui berubah menjadi iblis. Pertarungan antara Raja Iblis dan Kui menjadi tidak terhindarkan.
Kui berusaha untuk menghindari serangan terus-menerus dari Raja Iblis. Namun pada suatu momen, Kui berhasil merobek salah satu tentakel milik Raja Iblis. Dengan keberhasilan itu, Kui melompat ke dalam danau dengan harapan dapat menghadapi Raja Iblis di dalam air. Namun, kenyataannya tidak berbeda. Raja Iblis semakin marah dan mengacaukan seluruh permukaan danau. Di tengah situasi itu terjadi momen di mana Raja Iblis memilih untuk tidak membunuh Kui. Sebaliknya, ia menangkap Kui dan menariknya kembali ke permukaan. Namun tiba-tiba Kui tersadar dan dengan cepat ia memotong tangan Raja Iblis menggunakan pedangnya. Dengan kekuatannya, Kui menyengkram Raja Iblis dan melemparkannya kembali ke dalam kota. Raja Iblis bangkit kembali dan Kui kembali ke dalam kota bersamanya. Zhang memerintahkan Kui untuk menghabisi lawannya, namun Kui menolak permintaan itu. Dengan mengejutkan, ia memilih untuk membiarkan semua iblis pergi sebagai bentuk pembalasan atas apa yang dilakukan oleh Raja Iblis di dalam air. Zhang merasa kecewa dengan tindakan Kui karena membiarkan musuh-musuhnya pergi begitu saja. Dengan tegas, Zhang memerintahkan Kui untuk segera membunuh Snow, tak peduli apa yang terjadi. Kui pergi menemui Snow yang saat ini telah disiksa dan diikat dengan menggunakan mantra-mantra sakti. Namun daripada membunuhnya, Kui malah memilih untuk menyelamatkan Snow. Dia membawa Snow ke rumahnya yang dulu untuk berusaha menghindari kejaran para prajurit yang kini telah memburu dia. Di tempat tersebut tiba-tiba Kui kehilangan kesadarannya. Sisi jahat dalam dirinya sepenuhnya mengendalikan pikirannya, dan ia menyerang Snow dengan cara yang sangat kejam. Ia mencoba untuk mencekiknya, namun untungnya siluman kadal muncul tepat waktu dan menyelamatkan Snow dari serangan tersebut. Namun sebenarnya kedatangan siluman kadal ke sana atas perintah Raja Iblis. Tugas utama kadal bukanlah untuk menyelamatkan Snow, melainkan untuk memberikan ramuan kepada Kui. Ramuan ini sama dengan yang diberikan oleh Zhang dalam beberapa waktu sebelumnya. Pada awalnya Kui memang sudah meninggal dunia saat masih menjadi seorang pelajar yang sangat pintar. Kecerdasannya membuat keluarga murid-murid lain cemburu dan iri. Mereka melakukan tindakan curang dengan menyuap kepala sekolah agar menuduh Kui melakukan kecurangan dalam ujian. Akibat tuduhan tersebut, Kui dianggap bersalah dan mengalami keputusasaan yang mendalam. Ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke tembok. Setelah meninggal, arwah Kui berubah menjadi arwah penasaran yang berkeliaran. Zhang melihat peluang dalam keadaan arwah Kui yang berada di neraka. Ia memanfaatkan arwah Kui untuk mencari kristal hitam. Raja Iblis awalnya bingung bagaimana mungkin seorang dewa bisa masuk ke dalam neraka. Tetapi sebenarnya itu adalah arwah Kui yang dimanfaatkan oleh Zhang. Zhang dengan sengaja memberikan ramuan kepada arwah Kui supaya arwah tersebut tetap terpencar dan tidak kembali ke neraka. Selain itu, ramuan tersebut juga berfungsi untuk menghapus ingatan Kui, sehingga Kui kehilangan ingatan masa lalunya. Setelah mengetahui seluruh cerita dan kebenaran di balik kehidupannya, Kui masih merasa penasaran. Ia memutuskan untuk meminum ramuan yang diberikan sebelumnya dan memiliki rencana untuk kembali ke neraka. Tujuannya adalah mencari tahu tentang identitas sejatinya. Bersama dengan Snow, Kui memasuki dunia bawah yang kering dan panas. Di sana, mereka bertemu dengan Raja Iblis yang mengkonfirmasi cerita yang sama. Raja Iblis menjelaskan bahwa Kui hanyalah arwah penasaran yang dihidupkan kembali oleh Zhang dalam upaya untuk mengambil kristal hitam. Kui yang masih tidak terima dengan kebenaran tersebut, tanpa pikir panjang mencoba menyerang Raja Iblis. Serangannya menghasilkan ledakan besar yang kemudian mengungkapkan sosok manusia dari dalam Raja Iblis. Raja Iblis lalu bercerita bahwa dia telah membuat kesalahan ketika terlibat dalam janjian dengan Dewa Zhang. Pada saat itu Raja Iblis sangat ingin berinkarnasi menjadi dewa. Sehingga dia tergoda oleh ucapan Dewa Zhang yang menyebut bahwa Raja Iblis dapat berinkarnasi melalui jalan pintas dengan mengumpulkan roh manusia dengan cepat. Hal ini akan membuat kristal hitam menjadi lebih kuat. Raja Iblis menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan langit. Namun, godaan untuk meningkatkan kekuatan kristal hitam dengan cepat membuatnya tidak dapat menahan diri.
Maka dari itu pada kejadian awal Raja Iblis mengirim pasukan untuk membunuh manusia agar mereka mati lebih cepat dengan harapan mengumpulkan roh manusia yang diperlukan. Namun akhirnya Raja Iblis menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Zhang yang memanfaatkan Kui untuk merebut kristal hitam. Zhang dengan sengaja menghancurkan dunia bawah agar ia bisa menjadi dewa yang paling kuat di antara semua dewa. Dia merencanakan agar manusia menjadi korban dan para iblis menghadapi kehancuran. Raja Iblis sadar bahwa hanya Kui yang memiliki kemampuan untuk menghentikan Zhang sebelum bencana itu terjadi. Namun karena Raja Iblis melanggar peraturan, dia tidak dapat melakukan banyak hal. Oleh karena itu, Raja Iblis memberikan semua kekuatannya kepada Kui dengan harapan Kui dapat menyelamatkan dunia bawah, termasuk untuk menyelamatkan Snow. Setelah kembali ke kota, Kui berusaha memberitahu para warga tentang rencana jahat yang direncanakan oleh dewa mereka. Sayangnya tidak ada seorang pun yang mempercayai kata Kui. Kemudian Zhang muncul di hadapan mereka dan disambut oleh antusias para warga. Kui mencoba sekali lagi menjelaskan bahwa dewa yang mereka sambut sebenarnya adalah iblis yang jahat. Namun Zhang sudah siap menghadapinya. Dengan menggunakan sihirnya, Zhang mencoba mengubah penampilan Kui menjadi sosok yang sebenarnya. Dan yang lebih buruk, membuat semua orang semakin yakin bahwa Kui adalah seorang penipu. Kui merasa sangat marah dan akhirnya terpaksa berubah menjadi sosok iblis. Para penjaga mulai menyerang Kui dengan anak panah. Namun Kui tidak melakukan perlawanan untuk membuktikan bahwa dia bukanlah penjahat. Untungnya Snow datang dan segera membawa Kui pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Kui merasa sangat kecewa karena telah dituduh sebagai sosok jahat. Dia kemudian berteriak dengan kemarahan yang meledak-ledak, sehingga terjadi ledakan besar. Dalam keadaan yang penuh kekecewaan, Kui terus berlari di atas permukaan air. Snow sedang berusaha dengan susah payah untuk menenangkan Kui, tetapi akhirnya berhasil saat Snow memeluk Kui dengan erat. Kui kemudian terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa Snow telah menghilang. Dia sadar bahwa Snow mungkin pergi untuk menghentikan aksi Zhang. Sementara itu Zhang telah membuka kristal hitam menyebabkan roh-roh orang tersedot keluar dari tubuh mereka. Ritual itu terganggu dengan kedatangan Snow yang langsung menuduh Zhang sebagai dewa palsu. Pertarungan pun tak terhindarkan. Meskipun Snow sempat berubah menjadi wujud aslinya, dia tidak mampu mengalahkan Zhang. Sebelum Snow berhasil mencuri kristal, Zhang menyerangnya dengan petir dan membatasi Snow dalam bongkahan es. Kui yang tiba di lokasi melihat Snow terperangkap di langit. Dengan cepat, Kui kembali berubah bentuknya dan menyerang sang dewa. Pertarungan pun berlanjut dan Zhang terpaksa menggunakan tameng untuk melindungi dirinya. Kui tanpa ragu mencabut pedangnya dan dengan satu serangan menghancurkan penghalang tersebut. Kesombongan sang dewa berubah menjadi ketakutan saat dia menyadari bahwa takdirnya telah datang. Kui segera berlari untuk menyelamatkan Snow yang terluka parah akibat pertarungan sebelumnya. Snow dalam keadaan terluka parah dengan susah payah mengucapkan kata-kata sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Tubuh Snow pun menghilang, menyatu dengan hampaan. Sementara itu Kui berteriak kesedihan di tengah duka yang mendalam. Roh-roh yang sebelumnya terperangkap di dalam kristal akhirnya terbebas dan menyadari bahwa Kui adalah penyelamat mereka. Meskipun orang-orang sebelumnya menganggapnya sebagai penjahat, Kui pergi dengan membawa kristal hitam tanpa memperdulikan pandangan mereka. Dia mencapai neraka dan meletakkan kristal itu di tempat yang seharusnya. Dari situlah keseimbangan antara tiga dunia mulai pulih kembali. Setelah semua berlalu, Kaisar Langit muncul dan mengharapkan Kui untuk segera reinkarnasi menjadi dewa. Kui hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kembali ke neraka dan melompat ke dalam jurang. Disinilah dia menyadari bahwa sebenarnya dia adalah seorang iblis. Yang menarik dari cerita ini adalah ketika Kui dengan tegas menolak menjadi seorang dewa. Meskipun menjadi dewa adalah impian bagi semua iblis.
Keputusannya mengungkapkan bahwa Kui memiliki keunikan dan nilai-nilai yang berbeda, serta tekad untuk menapaki jalan yang berbeda dari jalan lain. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.